Ada keterwakilan pulau, misalkan dari Sulawesi Utara ada, kalau misalkan dari Pulau Sulawesi, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Sulawesi Tenggara, Kendari, Iwan Rompo, Adinda, tapi tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi paling tidak ini hasilnya mencerminkan Indonesia Raya. Ada dari Ambon, Kalimantan, Jawa, wah ini keren ini. Selanjutnya Pak Hugua. Ya, oke, makasih. Makasih pimpinan, kawan-kawan anggota. Aduh, tidak bisa disentuh sebenarnya. Ya, peka rupanya dia, sensitif. Pak Juri dan seluruh tim sel, Pak Batiar, tentu Pak Profesor Hamdi Muluk, Pak Chandra Hamzah, dan seluruh tim seleksi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama saya apresiasi kerja panitia seleksi atau tim seleksi yang memang telah melahirkan 24 putra-putri terbaik saya yang sebentar lagi akan didorong ke Komisi 2 untuk mencari 7 dan 5. Oleh karena itu maka momentum ini kami mau pakai atau mau mendapatkan banyak inspirasi dari tim sel. Dari hasil ini untuk kami menjadi bekal atau paling tidak input untuk kami mencoba dalam fit and proper test nanti kami dapatkan prospek yang lebih luas. Kenapa? Karena KPU Bawaslu ini kan pelaksana teknis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dia tidak terpisah dalam konteks kenegaraan. Oleh karenanya maka ini akan melahirkan negarawan-negarawan pastinya. Karena dia akan banyak berkomunikasi dengan partai politik, itu dibutuhkan trik dan keterampilan tertentu. Dia harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara. Itu juga butuh keterampilan tertentu. Oleh karena itu maka kami tim sel ini kami nanti yang akan mencoba di Komisi 2 ini untuk mencoba menseleksi 7 dan 5 itu harus punya prospek. Nah, tadi dari penyampaian Pak Juri, nampak bahwa yang terseleksi 48 orang ini atau 20 sekian orang ini sebetulnya sudah mencerminkan Indonesia Raya ini. Ada keterwakilan pulau, misalkan dari Sulawesi Utara ada, kalau misalkan dari Pulau Sulawesi. Ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Sulawesi Tenggara, Kendari, Iwan Rompo, Adinda. Tapi tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi paling tidak ini hasilnya mencerminkan Indonesia Raya. Ada dari Ambon, Kalimantan, Jawa, wah ini keren ini. Terus keterwakilan perempuan, wah keren banget karena 27%. Saya kira ini perlu kita apresiasi. 27 tadi, hampir 30 lah kira-kira. Bawaslu lebih 30. Oke, Pak Gaus. Nah, saya pengen dapatkan prospek paling tidak dari aspek yang belum terlalu jelas tadi. Keterkaitan Indonesia Raya tadi bagaimana keterwakilan agama, mohon maaf ya, bukan ras ini sebetulnya. Karena penting juga dipertimbangkan minoritas itu. Penting sekali di keterwakilan ini. Satu. Yang kedua aktivis. Saya dari berapa itu kira-kira proses berapa nanti Pak Juri jelaskan. Kita dari karena prospek warna di KPU itu akan dipengaruhi juga jikalau aktivis banyak masuk di dalam. Bukan orang-orang yang terlalu normatif. Diperlukan lompatan-lompatan itu. Yang kedua kami juga ingin mendapatkan prospek berkaitan dengan pertama wawasan kebangsaan mereka. Apakah ada indikasi di antara ini dan pasti terseleksi bagus ya. Kaitannya dengan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran intoleransi itu yang harus dijaga betul Pak. Jangan sampai terutama Pak Batiar jangan sampai itu nongol masuk. Ya, yang lari ke arah-arah lebih kepada ajaran-ajaran intoleransi. Jangan sampai kita kecolongan masuk ke situ. Satu. Yang kedua Pak, pola komunikasi. Dalam pengalaman saya di Komisi 2, begitu kita RDP terlalu banyak dokumen yang kami bingung sendiri. Pola komunikasi di mereka itu harus ada satu pola komunikasi bagaimana berbicara dengan seorang eksekutif. Jangan bicara dengan eksekutif ditumpahkan ke kita semua sehingga kita stres sendiri dengan. Jadi saya melihat ada pola komunikasi yang harus betul-betul kami dikasih informasi sehingga kalau mereka datang ke Komisi 2 RDP, cara menyampaikan itu lebih kepada bagaimana eksekutif lalu ini data-data. Ini kita datang, kadang-kadang kita dikuliahi hampir 1 jam, 2 jam. Setelah kita mau bertanya, kita bingung sendiri data mana ini. Jadi saya kira ini menjadi penting bagi saya untuk mencoba melihat, memberikan kami informasi berkaitan dengan itu. Yang ketiga behavior,
perilaku dia juga. Itu penting untuk kami dapatkan prospek, karena ketiga ini menjadi negarawan itu tidak mudah. Kalau sekedar catatan atau makalah banyak itu, tapi gestur, pola komunikasi, sistematika berpikir, karena mereka ini bukan, walaupun pelaksana teknis, tapi mereka ini negarawan. Oleh karena itu maka kami perlukan ini. Dan yang terakhir, saya apresiasi lagi bahwa ternyata yang masuk ini kaula muda. Lebih banyak, hampir milenial ini. Saya lihat Pak, rata-rata dari 42 ke 50. Ada satu yang di atas 50 tahun. Wah, ini keren banget ini Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hugua.